Salam sukacita, saudara. Salam damai untuk Indonesia. Saat ini kita mancing lagi di Kampung Lama. Ada rawa di daerah Kampung Lama. Di sini kita mancing. Saya duduk sudah sekitar 1 jam lebih. Belum dapat hasil juga. Tapi namanya mancing butuh kesabaran. Kali ini saudara-saudara, saya akan mengisahkan tentang kisah Daud yang ada dalam 1 Samuel pasal 16 dan 17. Daud, saudara-saudara, pasti kita tahu dia anak dari Isai, 8 bersaudara, dia anak bungsu. Dia dipercaya oleh ayahnya Isai untuk mengembalakan ternak milik ayahnya. Ada domba dan kambing. Kalau kita pikir-pikir saudara-saudara, biasanya anak bungsu itu anak yang dimanja. Anak yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Tetapi saudara-saudara, Daud mengerjakan itu. Kenapa? Karena ia diperintahkan oleh ayahnya untuk bertanggung jawab atas itu. Artinya saudara-saudara, Isai percaya kepada Daud, sangat percaya untuk mengembalakan ternak milik ayahnya ini. Ada domba dan kambing. Jadi sebagai seorang ayah, pasti dari ke-8 anaknya ini dia sudah tahu mental tiap-tiap anaknya, karakter tiap-tiap anaknya seperti apa. Dan Isai memilih Daud untuk mengurus ternak. Orang mengurus ternak saudara-saudara itu, kalau kita lihat kisah gembala-gembala di padang itu yang mengembalakan gembalanya ketika malaikat datang menyampaikan pesan bahwa lahir juru selamat, itu orang-orang yang bisa dipercaya. Contoh begini saudara, saya tidak akan memberikan tanggung jawab kepada seseorang untuk mengurus ternak saya yang mungkin jauh dari tempat tinggal saya, kalau saya tidak kenal orang itu, kalau saya tidak percaya orang itu. Jangan sampai dia jual, dia bilang mati padahal dia jual. Jadi yang pertama saudara, karakter Daud ini menurut Isai, ayahnya dia dapat. Nah saudara, yang berikut, bahwa Daud dipilih oleh Allah untuk diurapi. Dan ini perintah Allah kepada Samuel untuk menggantikan Saul. Dengan penampilan yang sudah Allah berikan kepada Samuel, kulitnya kemerah-merahan, parasnya sangat elok dan menarik. Dan itu ada di Bethlehem, anak Isai. Samuel ke sana dan tidak menemukan karakter atau syarat-syarat yang ada di anak Isai. Samuel katakan, hanya inikah anakmu? Oh, masih ada yang satu, dia ada di padang meninggal. Oh, panggil dia kemari. Samuel melihat, wow, inilah yang Allah perintahkan untuk diurapi. Syarat-syarat seperti ini, kulitnya kemerahan, elok, parasnya dan sangat menarik. Bahagia hati Samuel bahwa ia telah menemukan, ia telah memenuhi perintah Allah kepada ia pun mengurapi. Nah saudara-saudara, setelah ia diurapi itu, tidak otomatis kemudian ia langsung jadi besar, berkuasa. Tidak. Dia masih melakukan pekerjaannya sebagai seorang yang mengurus ternak milik ayah. Nanti suatu ketika Raja Saul ini dirasuki oleh roh-roh jahat, ia butuh seorang yang mampu menghibur. Katakan bahwa
carilah seorang pemain kecapi padaku untuk menghibur aku ini supaya aku sembuh dari rasa galau gundah gulana karena roh jahat. Dan Daud, saudara-saudara, dipilih. Dipanggillah Daud di padang yang sedang menggembalakan, karena dia juga pandai memainkan kecapi. Lama dia mengerjakan pekerjaan itu, menghibur Saul yang saat itu sedang galau dengan memainkan kecapi, menjadi pelayan. Ini orang yang diurapi kemudian menjadi pelayan, memberikan penghiburan, menyembuhkan luka, memberikan semangat. Tidak mencari kesenangannya sendiri. Ia rendah hati mau melakukan. Kalau mungkin kita, saudara-saudara, baru punya jabatan saja satu, belum jadi kepala atau apa, sudah bagaya habis. Nah, saudara-saudara, kita belajar dari Daud ini. Orang yang ditunjuk Allah untuk menjadi raja dan diurapi Samuel, tetapi dia tetap menjadi rendah hati. Dia masih mencintai pekerjaan yang diberikan kepadanya oleh ayah. Setelah itu, saudara-saudara, Saul sembuh. Itu karena Daud. Nah, ini menarik, saudara-saudara, karena Allah bertindak setelah Daud diurapi untuk menyembuhkan luka-luka, termasuk luka kegalauan yang dialami oleh Saul. Dia masih aktif mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepadanya, pulang dari istana, kemudian lagi ke padang, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Setelah itu, saudara-saudara, tentara Israel akan berperang melawan tentara Filistin. Tentara Filistin dengan kekuatan yang besar dan tentara Israel dengan kekuatan seadanya. Nah, di sini, saudara-saudara, mulailah Daud memperkenalkan siapa dirinya yang telah diurapi. Melalui tindakan apa, saudara-saudara? Ayahnya. Di sini peran ayahnya lagi. Bisa. Menyuruhnya untuk pergi melihat dan menengok ketiga saudaranya. Sebab ayahnya sangat khawatir jangan sampai ketiga saudaranya Daud ini, anaknya ini, sudah tidak hidup lagi. Diperintahkan oleh ayahnya untuk menengok saudaranya yang ada di medan perang. Ayahnya sangat khawatir jangan sampai anaknya ini, ketiga saudara Daud ini, tidak lagi. Dengan membawa saudara-saudara gandum, ya, yang sudah dikeringkan. Dikatakan di Alkitab, saudara-saudara, itu sekitar 36 liter seeva. 36 liter. Jadi kalau kita di sini biasa ada ibu-ibu atau bapak-bapak kemudian keringkan atau jemur nasi itu disangrai. Jadi gandum yang disangrai dengan beberapa roti. Juga ditujukan kepada kepala pasukan. Daud membawa itu dan menanyakan di mana saudaranya, dan dia berjumpa dengan saudaranya di tempat. Nah, saudaranya kemudian melihat Daud datang, saudaranya katakan, "Kenapa kamu datang di sini? Di sini bukan tempatmu, di padang tempatmu. Kamu urus ternak gembala di sana. Siapa yang urus di sana? Pada siapa kau titipkan itu ternak-ternak yang ada di sana?" Nah, saudara-saudara, saudara Daud juga khawatir kepada Daud. Kamu tidak usah berperang.
Tempatmu bukan di situ. Tetapi itu karena kehendak Allah, dia harus ada di sana. Melalui perintah ayahnya untuk membawa gandum itu dan roti itu untuk saudaranya. Isai khawatir kepada anaknya. Jadi di sini juga kita lihat saudara-saudara bahwa Isa yang tahu karakter mental anak-anaknya itu juga tidak membeda-bedakan anak-anak. Dari 8 bersaudara, 8 anaknya ini dia tidak membeda-bedakan. Dia khawatir juga kepada anaknya yang pergi di medan perang. Biasanya saudara-saudara, kadang ada orang tua yang kemudian membeda-bedakan anak. Kalau anaknya yang pertama sudah kerja, jadi pengusaha, itu ya saudara kirim terus. Biasa dikasih dengar-dengar kepada anak-anaknya yang lain. Dan dibangga-banggakan terus. Seolah-olah bahwa anaknya yang tidak punya kerja itu juga tidak sukses, kasihan. Ya. Tidak punya apa-apa yang bisa diberikan orang tua. Ini kita belajar saudara-saudara kisah ini, bahwa ia tidak membeda-bedakan anak-anaknya. Di medan perang itu saudara-saudara, Daud mendengar olok-olokan tentara Filistin kepada tentara Israel. Dia sangat galau, dia sangat kecewa, dia sangat marah dengan olok-olokan seperti itu. Lanjut daripada itu saudara, dia ingin berperang melawan tentara Filistin yang menantang tentara Israel. Nah, di sini saudara-saudara tampillah Daud. Saul mengizinkan itu. Oke, kau maju, tetapi pakai pakaian ini, baju sirah dan perlengkapan seorang prajurit untuk berperang. Daud memakai itu, kemudian dia sulit untuk berjalan. Dia katakan, saya tidak bisa untuk pakai ini, saya sulit berjalan. Dia kemudian melepaskan. Hal yang pertama saudara-saudara, Daud maju untuk melawan Goliat. Dia datang dalam nama Tuhan semesta alam. Itu dicatat dalam Tuhan semesta alam. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu yang pertama. Tuhan semesta alam. Terkadang saudara-saudara, kita mengerjakan sesuatu, kita kadang mengandalkan kekuatan kita, kemampuan, kepintaran kita, kekayaan kita, kebesaran kita, jabatan kita. Kita tidak datang dalam nama Tuhan Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Dia datang dengan jabatannya, dia datang dengan kekayaannya, dia datang dengan kemewahan. Apapun itu saudara-saudara, kebesaran, jabatan, kemewahan, kekayaan, itu akan habis. Suatu saat akan habis. Suatu saat tidak kita akan miliki. Yang akan kita miliki adalah Tuhan Allah dalam diri kita. Ini yang tidak akan bisa hilang dalam hidup kita. Dia yang memberikan semuanya itu kepada kita. Dia maju untuk melawan Goliat. Informasi tentang Goliat tingginya itu 6 hasta 1 jengkal. 6 hasta itu 277 cm. Kalau sejengkal itu bisa sampai 18 atau 19, taruhlah sekitar hampir 3 meter tingginya Goliat ini. Melawan orang yang besar, lengkap dengan baju perang, tombak, ujung tombaknya saja dicatat itu saudara-saudara di Alkitab 6 sikal, beratnya itu sekitar 7 kilo. 7 kilo. Wajar orang yang hampir tinggi 3 meter itu membawa
ujung tombak 7 kilo itu memang cocok untuk dia. Tapi kalau Daud membawa senjata Goliat, agak sulit Daud karena terlalu berat. Yang kedua, senjata Daud apa? Umban tali dari kulit. Jadi umban tali itu beda dengan ketapel. Ketapel punya gaya pegas, itu karet. Umban tali itu ada tali dua seperti ini. Ya, ada tali dua seperti ini. Ya, kemudian ujungnya itu ditaruh kulit. Disinilah diletakkan batu. Daud mengambil 5 batu licin di dalam sungai. Jadi taruhlah batu licin itu, batu yang sudah berlumut, batu yang sudah lama. Nah, saudara-saudara, Daud ahli dengan senjata umban tali dari kulit itu. Karena itu dipakainya juga untuk melawan singa-singa yang mengganggu ternak-ternak gembalaannya. Goliat kemudian mengatakan bahwa anjingkah aku sehingga engkau datang dengan senjata seperti itu, dengan tongkat. Ejekan-ejekan seperti itu, saudara-saudara, bahkan fitnahan dan hinaan-hinaan kepada Tuhan semesta alam ini yang kemudian membawa kemarahan dalam diri Daud. Dia ingin mengalahkan Goliat dan Tuhan menyertai. Dia lari kemudian memutar umbal tali dari kulit itu dan tepat mengenai sasaran kepala Goliat dan jatuh. Nah, saudara-saudara, senjata yang biasa-biasa saja mampu mengalahkan kekuatan besar. Pesan kedua, saudara-saudara, bahwa terkadang Allah memakai hal-hal yang kecil dari dalam diri kita, dari hidup kita, untuk menjadikan kita besar, untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan yang besar yang saat terkadang datang pada kita. Kadang kita tidak melihat bahwa dalam diri setiap orang, saudara-saudara, ada kekuatan-kekuatan yang Allah berikan, yang mungkin bagi orang itu sederhana, tetapi itu penting bagi orang yang memilikinya. Tadi ajar juga saudara-saudara melalui kisah Daud itu, bahwa untuk mencapai sebuah kebesaran, maka setialah pada hal-hal yang kecil. Bukankah itu juga Yesus menyampaikan bahwa setia perkara-perkara yang kecil untuk perkara-perkara yang besar dalam Matius 25 ayat 12. Nah, saudara-saudara, banyak orang mau menjadi besar. Banyak orang mau jadi sukses, kaya raya, punya jabatan, tapi tidak memulai dari awal. Seolah-olah itu hanya sebatas membalikan telapak tangan. Segala cara mereka pakai untuk mencari kemewahan, untuk mencari kekayaan, menghalalkan segala cara supaya dia punya jabatan, dia punya kuasa, dia punya kekayaan. Kita diajar saudara-saudara melalui kisah ini bahwa tunduk dalam kerendahan hati untuk mencapai hal-hal yang besar. Salam sukacita, salam damai untuk Indonesia, dan shalom.